Assalamualaikum, balik lagi bareng saya Yulianto. Selamat datang di channel uv.id. Kali ini kita akan belajar cara beriklan di Meta Ads, yaitu iklan yang berjalan di Facebook dan Instagram. Buat teman-teman yang punya bisnis online, Meta Ads adalah salah satu cara paling powerful menurut saya untuk meningkatkan penjualan, menjangkau lebih banyak audiens, dan membangun brand baru. Sebelum masuk ke teknis, mari kita pahami dulu apa itu Meta Ads. Meta Ads adalah platform periklanan milik Meta, perusahaan induk dari Facebook dan Instagram tentunya. Dengan Meta Ads, kita bisa mentargetkan orang sesuai dengan minat, usia, lokasi, bahkan perilaku mereka. Bahkan orang-orang yang pernah berkunjung ke lokasi itu. Jadi, iklan kita nggak asal muncul, melainkan benar-benar diarahkan ke orang yang kemungkinan besar butuh produk atau jasa kita. Kita masuk ke struktur dasar iklan di Meta. Ada 3 level penting dalam iklan Meta. Yang pertama ada campaign, lalu ad set, dan ads. Campaign ini adalah tujuan besar dari iklan kita. Misalnya kita mau brand awareness biar orang kenal brand kita, atau conversion biar orang beli produk kita. Kemudian ada ad set. Di level ini kita atur siapa target audiens kita, lokasi mereka, umur, gender, minat, sampai jadwal tayangannya iklan. Kemudian ada ads. Inilah tampilan iklan yang dilihat orang. Bisa berupa gambar, video, carousel, atau teks. Jadi, di bagian ini kita tentukan kreatif iklan kita. Kemudian, tujuan campaign atau objektif. Meta menyediakan beberapa pilihan objektif sesuai kebutuhan bisnis kita. Yang pertama ada awareness. Tujuan ini cocok jika kita ingin brand atau produk kita itu dikenal oleh banyak orang. Fokusnya adalah menjangkau audiens yang luas misalnya, agar mereka tahu dulu bahwa kita itu ada. Cocok sekali untuk brand baru atau saat launching produk. Berikutnya ada traffic. Kalau kita ingin mengarahkan orang ke website, misalnya toko online atau WhatsApp atau aplikasi, maka inilah pilihan yang tepat. Jadi, Meta akan mencari orang-orang yang lebih cenderung melakukan klik menuju link yang udah kalian buat, lalu kita arahkan ke sana. Kemudian ada interaksi. Sesuai namanya, ini bertujuan meningkatkan interaksi seperti like, komen, share, atau bahkan jumlah followers. Sangat berguna kalau kita ingin membangun komunitas dan meningkatkan aktivitas di media sosial. Kemudian ada prospek atau yang sering kita sebut sebagai leads. Di sini, kita bisa mengumpulkan data calon pelanggan, misalnya dengan email atau nomor telepon, atau melalui form langsung di iklan. Tujuan ini ideal untuk bisnis yang butuh database pelanggan sebelum menawarkan produk lebih lanjut. Kemudian ada promosi aplikasi. Kalau kita punya aplikasi, baik itu e-commerce, game, atau lain-lainnya, tujuan ini akan membantu mendorong orang untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi kita. Dan yang terakhir adalah penjualan. Ini pilihan yang menurut saya paling sering dipakai sama toko online. Dan yang terakhir adalah penjualan. Ini pilihan yang paling sering dipakai oleh toko online. Tujuannya jelas, mendorong orang untuk membeli produk atau melakukan transaksi. Meta akan mengoptimalkan iklan agar ditampilkan kepada orang-orang yang paling mungkin melakukan pembelian. Jadi, setiap tujuan kampanye punya fungsi masing-masing. Tugas kita adalah menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis saat ini. Kalau brand masih baru, awareness bisa jadi langkah yang awal. Kalau sudah siap jualan, penjualan adalah pilihan yang utama. Dengan memilih tujuan yang pas, iklan kita akan bekerja lebih efektif dan memberikan hasil yang sesuai dengan target yang kita harapkan tentunya. Selanjutnya kita langsung aja berikut langkah-langkah membuat iklan di Meta Ads ya. Kita langsung ke pengelola iklan aja. Pastikan kalian sudah masuk ke Meta Ads Manager yang di sini. Ya, yang di sini nih. Klik buat campaign. Ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Atur detail campaign ya. Saya di sini akan memilih yang interaksi saja.
kemudian klik lanjutkan. Pilih format kampanye. Buat kampanye interaksi Anda menggunakan penyiapan yang disesuaikan dan disederhanakan. Atau secara manual mengembangkan kampanye Anda. Saran mungkin bermacam-macam tergantung pada aktivitas akun iklan Anda baru-baru ini, gitu ya. Biasanya, ini kan ada dua pilihan nih, kampanye pesan yang disesuaikan, segera buat kampanye yang dioptimalkan untuk membantu mendapatkan lebih banyak pesan dengan nilai terbaik. Jadi kayak udah dibikinin secara otomatis gitulah sama Meta. Biasanya saya akan memilih yang ini, kampanye interaksi manual. Buat kampanye interaksi dari awal untuk kontrol lebih baik terhadap semua pengaturan. Maksudnya ini ya yang kita yang buat gitu, yang bikin benar-benar pure dari nol banget gitu. Kita klik lanjutkan. Kemudian isi nama kampanye. Biasanya saya akan membuat nama itu sesuai nama pesanan dan sesuai tanggal berjalan. Misalnya SAA tanggal berapa sekarang, 19 September gitu misalnya 2025. Jenisnya tidak usah diganti, interaksi juga tidak usah diganti. Kemudian untuk anggaran, misalnya budget orangnya itu minim gitu, misalnya 300.000 untuk satu pekan. Ya udah, berarti kita bisa bagi misalnya 30.000 per hari gitu misalnya. Ini semuanya tidak usah diubah. Untuk AB test hanya jika dia itu memberikan saldo iklan yang cukup banyak. Kenapa? Karena biasanya uji AB test itu akan memakan banyak biaya. Dan di sini saya nonaktifkan saja karena memang budget iklannya sedikit. Klik berikutnya, kemudian set iklan interaksi. Di sini saya akan memilih sesuai pesanan saja. Ini sudah sesuai ya destinasi pesan. Jadi iklan ini akan saya arahkan ke WhatsApp. Kemudian yang ini, klik yang destinasi manual. Ini untuk memunculkan destinasi mana yang dibutuhkan gitu. Biasanya karena di satu campaign biasanya itu terdapat beberapa nomor, makanya saya akan memilih di destinasi yang manual. Saya akan ganti nomor. Untuk lokasinya diusahakan itu kalian memilih lokasi sesuai yang diinginkan sama customer kalian. Di sini akan saya buat khusus daerah sini saja. Settingan-settingan ini tidak usah dirubah. Tadi ada yang kelupaan, silahkan diganti aja. Set iklan baru misalnya. Seperti itu. Kemudian atur tanggal sesuai keinginan kalian. Misalnya iklan ini akan berjalan di hari ini misalnya, atau iklan ini akan berjalan di hari besok hari Sabtu ya. Kita akan ganti misalnya tanggal 20. Jam runningnya jam berapa misalnya. Atur jam runningnya di jam 10 atau terserah kalian. Kemudian ke bawah lokasi ya. Kemudian pilih tempat iklan Anda muncul di seluruh teknologi Meta. Ini biasanya nggak akan saya otak-atik. Kemudian klik berikutnya. Yang nama iklan ini biasanya saya menggunakan namanya itu sesuai iklan yang dimau. Misalnya dia itu pengen iklannya video, berarti di sini namanya iklan video, begitu. Jadi kalau misalnya iklannya hanya gambar, ya udah saya akan isi iklan gambar untuk memudahkan saya
dalam memanage iklan ini. Kemudian kita pilih materi iklan. Jika teman-teman udah lihat video saya yang episode kedua, maka di video kali ini kalian nggak akan bingung. Saya akan pilih yang dari postingan. Yang ini ya. Saya akan melanjutkan. Nah, iklannya akan seperti ini. Kalian bisa di review dulu ya, diperhatiin jauh dulu. Iklannya ini seperti apa. Nah, ini di beranda Instagram, di Instagram Story, di Facebook Story. Sudah ya. Dan untuk tombol ajakan, ini memang nggak bisa dipencet, karena di iklannya itu udah ada kirim WhatsApp gitu ya. Kemudian ini klik edit. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini biasanya akan saya hapus, lalu saya sisakan satu, lalu akan saya ganti. Ini kayak pesan otomatis di WhatsApp bisnis ya, jadi ketika orang mau chat kalian, biasanya itu ada pilihan-pilihan gitu. Tapi untuk bikin konsumen nggak bingung, makanya saya akan cukupkan dengan satu pertanyaan aja. Nah, secara defaultnya iklan itu seperti ini. Jadi kalian tinggal tekan yang terbitkan ini. Begitu. Setelah iklan jalan, jangan ditinggal begitu aja. Kita perlu pantau performanya. Ada click through rate yaitu CTR, apakah banyak orang yang klik iklan kita. Cost per klik yang biasa kita lihat CPC itu, berapa biaya per klik, apakah mahal atau murah, jika mahal bagaimana, jika murah bagaimana. Terus ada yang namanya conversion rate, berapa banyak orang yang benar-benar beli. Terus ada ROAS gitu ya, return on ad spend, apakah uang yang kita keluarkan sebanding dengan penjualan yang kita dapat gitu. Jika hasil kurang memuaskan ya kita bisa tes ulang gitu kan, misalnya ganti audiens, terus ubah konten iklan, atau memang memperbaiki landing page. Beberapa tips dari saya agar iklan itu lebih efektif: gunakan visual yang menarik, gambarnya yang menarik, videonya yang menarik dan berkualitas tinggi, jangan sampai buram. Kemudian buat copywriting yang singkat, nggak usah panjang-panjang, orang juga pada pasti males bacanya, lebih enak klik tanya-tanya ke admin atau CS. Target audiens yang spesifik, jangan terlalu besar, misalnya 15 juta gitu ya. 15 juta, perkiraan 15 juta yang terjangkau gitu. Saya biasanya malah cuman paling 500.000 gitu. Nggak pernah yang sampai banyak-banyak. Menurut saya iklan yang bagus itu yang kayak gitu. Kemudian gunakan pixel meta untuk melacak pengunjung ke website. Lalu kalau misalnya si audiens itu punya modal yang lebih, kita wajibkan AB test sekitar 1 hari sampai 2 hari gitu ya. Yang belum tahu AB test itu apa? AB test itu dalam satu campaign ada beberapa iklan gitu. Ada misalnya 5 iklan yang kita jalankan secara bersamaan. Nah, nanti yang bagus yang mana? Yang ke satu apa yang kedua? Kalau misalnya satu kedua bagus, yang 3, 4, 5 itu kita hapus. Jadi itu saja penjelasan dari saya, mulai dari pengenalan, struktur campaign yang menarik, objektif, hingga langkah-langkah membuat iklan dan cara optimasinya. Saya juga membuka jasa di Meta Ads bagi teman-teman yang punya usaha ingin mengkonsultasikan kepada saya, silahkan aja. Insya Allah konsultasinya itu gratis. Kalau teman-teman suka dengan materi kayak gini, jangan lupa like, share, dan komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan update dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.